Dia kecewa karena nggak mau dikelilingi sama orang-orangnya Habibie gitu. Tapi emang kesimpulan semula si Adi itu bilang Yusril sebenarnya nggak akan menang partainya sendiri untuk Golkar. Iya. Jadi ini tekan aja. jadi sampai oke ya. Nah, Dan PDFCI kan berapa 200 juta sikat PDFCI. Oh gitu ya. Oke. Tanggal 13 ini Agustus di hotel Dagon saya membuat dialog yang ketiga tim 5 tanpa hambatan dari penguasa. Ya, oke, cuman dia konsentrasinya ke PBI jadi tidak ikut tanda tangan. Partai apa? Partai apa lagi? PKB. Saya nggak ikut-ikut itu. Saya teman Ariman aja itu. Jangan pakai hanya. Ya, Mari. ada. Kalau Boris sama Gemuk itu lumayan. Situ. Ekonom profesional yang tergerak dan merasa perlu untuk membuat suatu deklarasi bersama di dalam menyikapi permasalahan perekonomian yang ada. Tentunya kita tidak bisa merupakan suatu sikap kepada siapa saja yang memerintah negeri ini jadi pegangan, sehingga diharapkan ini akan mampu menghindari Indonesia dari apa yang disebut kehancuran total perekonomian yang kemudian akan membawa konsekuensi pada kehancuran kondisi sosial politik dan bahkan mungkin eksistensi dari negara kita. Jadi ini merupakan suatu tanggung jawab profesional ekonom. Tentunya teman-teman yang hadir di sini dan saya yang bicara di sini bukan karena saya ketuanya dari koalisi ini, kalau bisa disebut koalisi. Kita nggak mau mengatakan koalisi karena ini adalah merupakan suatu personal commitment, tapi merupakan kumpulan dari berbagai ekonom yang memiliki warna yang mungkin di mata masyarakat berbeda-beda, tetapi kita menganut suatu prinsip-prinsip dasar ekonomi. Sebagaimana telah kita amati bersama, kondisi perekonomian Indonesia saat ini merupakan yang terburuk selama 32 tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami kontraksi lebih dari 15%. Inflasi akan mencapai hampir 100% pada tahun ini. Jumlah orang miskin telah meningkat dari 22,5 juta di tahun 1996 menjadi paling tidak 80 juta pada tahun 98. Dari jumlah tersebut, paling tidak 20 juta diantaranya benar-benar tidak mempunyai daya beli. Bila tidak segera ditangani, kondisi ini akan mengarah pada kehancuran total ekonomi Indonesia yang akan membawa pada kehancuran kondisi sosial politik kemasyarakatan, bahkan eksistensi negara Republik Indonesia. Berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat, baik dalam Kabinet Pembangunan 7 maupun Kabinet Transisi Habibie, belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan, bahkan mengalami penurunan. Belum munculnya legitimasi politik karena masih berlangsungnya sistem politik Orde Baru merupakan hambatan utama bagi perbaikan ekonomi. Untuk menyelamatkan situasi, kami menyerukan segera ditegakkan prinsip-prinsip dasar ekonomi sebagai kerangka acuan bagi kebijaksanaan di bidang ekonomi untuk pemerintahan manapun. 1. Stabilitas ekonomi menjadi prasyarat bagi rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan kebijakan fiskal, moneter, termasuk masalah nilai tukar dan peningkatan ekspor yang harus tanggap terhadap dinamika eksternal ekonomi global dan kondisi real ekonomi nasional. 2. Untuk menyelamatkan ekonomi rumah tangga yang terkena akibat dari kontraksi ekonomi, maka perlu subsidi untuk keperluan penyediaan kebutuhan pokok pangan, obat-obatan, dan penciptaan kesempatan kerja. Namun demikian, pengeluaran subsidi dan penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya harus memiliki prioritas yang tinggi dan tajam, sehingga tidak menimbulkan tekanan pada transaksi berjalan, kebijakan fiskal dalam bentuk anggaran negara, baik pusat maupun daerah. Kebijakan defisit anggaran sebesar 8,5%
4% dari produk domestik bruto adalah terlampau tinggi yang akan mengancam kestabilan ekonomi makro melalui tingkat inflasi yang tidak terkendali. Yang ketiga, tindakan tegas melalui proses hukum untuk pemilik, manajemen bank, debitur dan pengawas Bank Indonesia harus segera dilaksanakan. Pemerintah harus menghentikan talangan atau bailout bagi bank yang sakit. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, peranan penyihatan perbankan nasional sangat sentral. Untuk itu perlu adanya pengaturan kepailitan atau exit policy, termasuk di dalamnya penghargaan dan hukuman, sehingga berfungsi sebagai jalan keluar bagi satu, bank yang mengalami salah urus dan financial distress, dan dua, menghilangkan moral hazard dalam sistem perbankan. Keempat, pelbagai kebijakan yang mengganggu berjalannya mekanisme pasar seperti larangan ekspor tidak bisa mendapatkan justifikasinya karena perbedaan harga domestik dengan pasar internasional pada akhirnya hanya memberikan subsidi kepada pihak asing. Ketahanan ekonomi nasional hanya akan tercipta jika orientasi usaha diarahkan kepada tujuan ekspor. Maka sehubungan dengan itu, keinginan untuk ekspor justru harus didorong, tidak sebaliknya. Yang kelima, jaminan keamanan dan kepastian berusaha harus dapat dirasakan oleh semua warga negara tanpa ada perbedaan dan perkecualian, karena hal itu merupakan bagian dari hak asasi manusia dan warga bangsa yang harus dihormati. Dengan demikian, jaminan tersebut dapat diberikan bukan hanya sekedar untuk menarik kembali modal yang diparkir di luar negeri, tetapi terlebih penting adalah untuk memberikan landasan berusaha yang lebih kokoh di dalam negeri. Krisis ekonomi ini telah mengajarkan kepada kita bahwa berbagai kesalahan kebijakan dan implementasinya merupakan kontributor utama terhadap terjadinya krisis ini. Untuk menjamin bekerjanya mekanisme pasar dan peran pemerintah harus didefinisikan kembali. Selain itu, kurangnya infrastruktur yang menjamin bekerjanya mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah yang berlebihan telah mengakibatkan sulitnya upaya untuk meningkatkan efisiensi nasional. Untuk itu, dengan penuh rasa keprihatinan dan tanggung jawab, kami mengajak seluruh masyarakat memperhatikan deklarasi ini, yang intinya terkandung garis kebijakan pokok untuk mengatasi krisis ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi sebagai kerangka acuan. Seruan kami kepada pemerintah dan pengambil kebijakan agar mengambil langkah penyelamatan sesegera mungkin. Adanya sense of crisis dari pemerintah menjadi hal mutlak dan tidak bisa ditunda lagi. Jakarta, 6 Agustus 1998, Anwar Nasution, Syahrir, Mari Pangestu, Rizal Ramli, Sri Mulyani, Faisal Basri, T. Kianwi, Didik Jirahbini, Arif Ariman, Rozi Munir, Umar Juworo, Refrison Baswir, Anggito Abimanyu, Ari Kuncoro, Khatib Basri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dede Umar, Pak Rozi, silakan Pak Rozi. Umar, kalau kita sebut kelompok ekonomi yang berkumpul pada hari ini, belum sempat bertanya, belum siap berdiri, saya nggak teriak juga boleh. Terima kasih Bu Sri. Dua mungkin Bu ya. Jadi kan meskipun kebijakan pemerintah. Yang kedua mengenai masalah, terus terang saya nggak berani seperti itu. Saya kira pertanyaan pertama tepat pada jantung persoalan di antara ekonomi ini yang tidak setuju pada subsidi. Itu pertama. Kan masalah-masalah internasional jauh lebih tinggi daripada harga di dalam negerinya. Dan adalah sulit karena itu persoalan kita adalah pada level mana subsidi, bagaimana arahnya, penyebab. Saya kira kemarahan rakyat yang terutama menurut saya masih berlangsung. Saya tidak mengatakan menyebut nama ataupun apa, tapi terlalu murah.
maka kita itu ekonomi saja yang diantem habis-habisan gitu, termasuk social safety net dan sebagainya. Saya kira tidak bisa begitu karena tidak bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya pada seluruh teman-teman wartawan yang telah menghadiri. Mana baik di antara sekian banyak berita buruk. Sambil senyum. 6 Agustus. You have to get the date. You have to get the sama si mau dipikir curang. Mari. Aku disuruh kiri. Agito di mana? Agito dekat sini dekat parkir. Ini sayap kiri, sayap kanan nggak ada artinya ya. Melakukan pertemuan untuk yang kami sebut Deklarasi Penyelamatan Ekonomi Indonesia, lebih merupakan publik kepada siapa saja yang memerintah negeri ini mengenai politik dan bahkan mungkin eksistensi dari negara kita. Jadi ini merupakan sebut koalisi, kita nggak mau mengatakan koalisi karena ini adalah merupakan suatu personal komitmen buat deklarasi ini. Hari ini sebetulnya Pak Anwar Nasution sebagai sesepuh yang kita harus sesepuh, kalau saya sebut di dalam barisan ini disebut sesepuh untuk kesini. Jadi untuk menyingkat waktu mungkin Odong untuk menjadi moderator, saya akan meminta pelan-pelan dan cermat. Nanti akan dibagikan fotokopinya. Sebagaimana telah kita amati bersama, kondisi perekonomian Indonesia saat ini merupakan yang Mungkin itu aja Pak, pertama masalah. mungkin nanti bisa memberikan. Subsidi itu sesuatu yang memang perlu dalam kondisi sekarang. Jadi tidak ada di antara ekonomi ini yang tidak setuju pada subsidi. Itu pertama. Persoalannya adalah kalau kita berbicara subsidi, kita harus berbicara pada skala berapa besar, ya. Kemudian pada implementasi fokus kemana, dan kepada penyebaran dan pengarahan daripada keseluruhan proses subsidi tersebut. Jadi tidak per se anti subsidi, sama sekali tidak. Memang kita menyadari bahwa kita mengalami suatu defisit anggaran yang tidak terhindarkan. Dan karena itu subsidi dinyatakan dalam deklarasi ini kita terima. Memang itu harus ada. Namun kita tidaklah golongan yang sepakat dalam hal ini sebagai ekonom bahwa subsidi harus at all cost gitu. Subsidi harus juga mempertimbangkan masalah-masalah ekonomi yang nyata-nyata berlangsung akibat subsidi yang berlebihan. Sebagai contoh, kalau ada harga di mana harga internasional jauh lebih tinggi daripada harga di dalam negeri, akan berlangsung pemborongan barang-barang oleh orang di luar negeri yang datang kemari dan kemudian mereekspornya. Dan adalah sulit bagi kita dengan suatu negara yang dikatakan Indonesia dengan kepulauan ini, we are born as a free trader. Nggak bisa kita mencegat dengan marinir-marinir kita atau KKU kita untuk mencegah penyelundupan. Nah, karena itu persoalan kita adalah pada level mana subsidi, bagaimana arahnya, penyebaran dan distribusinya. Itu yang kita persoalkan, menyadari apa yang dikhawatirkan tadi pada pertanyaan berikutnya, bahwa orang ini banyak yang marah, betul. Orang nggak dapat minyak goreng, orang nggak dapat apa. Saya kira kemarahan rakyat yang terutama menurut saya, mungkin Umar Johoro berbeda ya, atau Didik Rabini berbeda. Itu adalah karena tidak dirasakan kita sama-sama menderita. Kita sama-sama mengalami krisis gitu loh. Ada kesan kuat bahwa business as usual di sementara kalangan masih berlangsung. Saya tidak mengatakan menyebut nama ataupun apa, tapi ada perasaan bahwa ini business as usual. Padahal seperti dikatakan dalam deklarasi kami, kita menganggap penyelamatan ekonomi Indonesia sudah menjadi persoalan bersama kita. Dan karena itu menyadari adanya kenyataan bahwa harga tidak bisa terlalu mahal atau terlalu murah, maka kita membicarakan proporsinya. Sebagai contoh, harga yang semurah apapun pada harga subsidi, di dalam pengantar kita katakan, ada tetap 20 juta orang yang daya belinya mendekati nol.
Jadi harga yang Rp1.000 katakan per kilo sekalipun, itu tidak akan sanggup dibayar. Nah, karena itulah kita harus memilih komoditi yang setepat dan strategis mungkin. Cuman agar kita tidak berkelahi, ya kan? Nanti ada yang bilang tetap harus ada minyak goreng, tetap harus ada gandum, kan begitu. Ada yang mengatakan hanya beras saja. Nah, itu pertengkaran kita berhari-hari. Tapi sama kita sepakat bahwa 8.5% dari GDP itu terlalu besar. Dan satu berkaitan dengan itu, ada yang Pak Budiono harus tahu. Menghitung ya 8,5% GDP ini kan ada kaitan dengan bantuan luar negeri. Dan bantuan luar negeri ada soal menghitung nilai tukarnya, ya kan? Dan kalau kita menggunakan asumsi 10.625 katakan, memang ada persoalan keganjilan harga yang tetap tidak terbantahkan terjadi. Nah, kalau kita bisa 8,5% dari GDP dengan catatan nilai tukar dihitung begitu, itu luar biasa besarnya. Dan karena itu nanti kita tidak bisa mengharapkan bahwa yang selalu dikatakan oleh teman-teman di sini, inflasi dari 50 ke 60 berat memang, tapi akhir Juli sudah mendekati 60, ya kan? Akhir Agustus nanti jangan-jangan mendekati 70. Nah, kabarnya pengalaman 65 yang saya tahu mendekati 100 menjadi 700, itu cepat sekali. Itu yang kita mau hindari, karena kalau udah begitu, maka kita mengalami apa yang dikatakan di awal deklarasi ini, kehancuran total ekonomi kita. Nah, inilah seruan dari kita semua yang Anda lihat sendiri, belum tentu bisa semeja gitu loh. Kalau kecuali ada satu panggilan, bahwa kita ingin menyelamatkan ekonomi kita. Dan terakhir, tentang policy, saya kira kita sangat sadar betul bahwa policy itu tidak boleh tidak realistis, gitu ya kan? Tapi policy juga tidak bisa tanpa basis teori. Ya, cuman yang disebut economic policies adalah apa yang diketahui dari sisi teori, apakah mikro ataupun makro, yang dicoba dilihat berdasarkan realitas yang nyata ada di dalam perekonomian nasional. Nah, karena itu realitas yang baru misalnya global capital. Modal asing tidak bisa diinstruksikan datang gitu, nggak bisa. Kalau dia datang, dia tentu punya pertimbangan sendiri. Nah, inilah yang dengan deklarasi ini kami semua yang berada di sini akhirnya sepakat cara-cara yang kita kemukakan di sini yang tidak lebih adalah prinsip dasar ilmu ekonomi, itu bisa barangkali membuka mata kita semua akan seriusnya masalah. Dan ini tidak, saya sepakati apa yang dikatakan Umar Joro, tidak terpaku pada siapa yang melaksanakan policies. Gitu. Menggunakan pendekatan defisit begitu besar, kalau kita juga meningkatkan efisiensi di dalam pengeluaran kita. Sekali lagi kita juga concern, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan cara tidak memblow up defisit spending ini atau defisit anggaran ini untuk menolong masyarakat langsung. Kan tidak ada jaminan defisit sebesar 8,5% GDP, berapa persen sih yang sampai jatuh ke rakyat gitu. Ini yang perlu kita tekankan. Jadi yang kita tekankan adalah ketepatan, efisiensi dari program itu, bukan besar defisitnya. Saya kira itu saja. Roda ekonomi yang bisa digerakkan, maka ada absorpsi terhadap tenaga kerja yang sekarang ini sudah bukan main express supply of labor-nya, dan kita kan masuk dalam pasar global ini. Mau tidak mau kita harus melakukan sesuatu untuk menggerakkan ekonomi. Nah, cara lain ya hutang itu tadi. Jadi dengan hutang kita mendapatkan devisa juga, bisa mendapatkan dana-dana tambahan, tetapi namanya hutang ini kan tidak ada yang enak gitu. Jadi enak mungkin sekarang bagi yang sekarang, tapi anak cucu merasakan tidak enaknya. Dan kita tahu bahwa tangan yang di atas masih lebih enak, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, tangan yang di bawah ini yang setengah mati, dan ini nanti pasti akan ada rentetan-rentetan politik dan rentetan-rentetan ikatan-ikatan, namanya saja hutang. Nah, karena itu mencari investasi bisa masuk, krisis kepercayaan yang kurang. Nah, ini sekedar tambahan saja. Terima kasih. Cara berhari-hari bisa berbeda pendapat. Saya undang siapa saja yang mau mengkomentari. Kondisi yang sama sekali ekonom manapun mungkin tidak setuju, karena akan lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif yang diharapkan. Ada yang mau menambahkan, Pak Arif Arima? Bagi anggota MPR ya, karena saudara Syahrir tadi nggak mau dekat-dekat saya.
Begini, saya kira perbaikan ekonomi dan proses politik, perbaikan politik, saya kira harus berjalan paralel, ya. Dan saya menganggap bahwa kedua-duanya tetap sama-sama penting. Tetapi kondisi-kondisi di masyarakat, saya kira harus kita perhatikan. Saya kira beberapa waktu yang lalu rekan-rekan di LSPU itu melakukan polling, ya. Prioritas apa yang paling penting untuk dibenahi lebih dulu? Mereka menganggap ekonomi, tapi itu pendapat umum masyarakat. Tapi kan sustainability dari ekonomi kan tidak bisa juga tanpa, ya, perbaikan infrastruktur infrastruktur politik yang mendukung ekonomi itu sendiri. Nah, dalam diskusi kemarin saya melihat rekan-rekan menganggap tetap sangat penting untuk perbaikan politik, apakah itu via sidang sidang istimewa maupun persiapan untuk pemilu. Nah, saya menganggap bukan aspirasi, beberapa ide dari rekan-rekan. Vietnam pun bisa, ya, kalau tidak salah sudah umur. Vietnam pun melaksanakan pemilu bisa, kenapa kita tidak? Itu untuk mendapatkan satu mandat baru, ya, yang penting buat sustainability dari pembangunan ekonomi itu. Nah, mengenai sidang umum MPR sepanjang saya tahu, ya, itu hanya persiapan untuk memperbaharui infrastruktur politik yang ada, di antaranya RUU Pemilu, RUU Kedudukan DPR, MPR dan seterusnya. Saya kira itu aja singkat. Terima kasih. Diskusi yang berlangsung di antara kita, memang saya kira ada sebagian yang meragukan, kemampuan, ya, pemerintahan sekarang dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, gitu. Tidak percaya bahkan. Bahkan tidak percaya sebagian. Walaupun kemudian, ya, supaya bisa duduk bersama, lalu kita mengatakan ini berlaku untuk semua saja, gitu. Tetapi latar belakangnya, ya, kenapa kita sampai ke sana? Karena memang ada, gitu, sebagian yang tidak percaya bahwa pemerintahan sekarang mampu menerapkan prinsip-prinsip ini, gitu. Sehingga mungkin, ini hanya kemungkinan sidang umum diperlukan, tetapi itu pun bukan merupakan jaminan bahwa setelah sidang umum pemerintahan berikutnya adalah, ya, yang juga mampu menerapkan ini, gitu. Sama sekali tidak ada. Jadi lalu gimana? Ya, jadi makanya kita kemudian hanya menyerukan, gitu, ya, agar pemerintahan manapun, termasuk di Indonesia, rezim yang manapun, memperhatikan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan ekonomi nasional, gitu. Itu intinya, gitu. Jadi ini merupakan, karena masih berlangsungnya sistem politik Orde Baru, merupakan hambatan utama bagi perbaikan ekonomi. Sebetulnya message-nya sangat clear. Ini walaupun kita di dalam meja ini berbagai warna tadi, kita semua sangat sepakat bahwa apa yang berlangsung sekarang masih merupakan sistem politik Orde Baru, dan ini yang menjadi hambatan utama bagi kebijaksanaan apapun untuk memperbaiki ekonomi. Hanya kalau Anda kemudian pertanyaannya adalah bagaimana untuk menciptakan suatu legitimasi politik, maka kemudian kita akan bicara mengenai ini adalah posisi moral kita. Apakah secara teknis akan dilakukan dalam suatu sidang istimewa, ataukah dalam pemilu yang dipercepat atau bahkan diperlambat, itu adalah sesuatu yang urusannya atau bikin perubahan, atau bicara sendiri. Ya, atau misalnya demonstrasi mahasiswa membuat perubahan lebih cepat. Semua kemungkinan itu terserah. Syarat mutlak. Kalau kita bicara caranya mungkin macam-macam, tetapi di sini kita menyatakan bahwa waktu itu sudah tidak ada di pihak kita. Berbagai indikator, terutama indikator yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat kelas menengah ke bawah, ini sudah sedemikian jelek. Kami khawatir kalau solusi politik ini tidak dilakukan secepat mungkin, kita akan mengarah kepada disintegrasi daripada ekonomi ini sendiri. Jadi masalah solusi politiknya macam-macam, karena yang berkembang sekarang ini kan adalah debat dalam masalah politiknya, apakah itu sidang istimewa, apakah itu pemilu, jangan-jangan nanti yang terjadi adalah justru revolusi sosial mengantar kita ke kehancuran. Ini yang kita khawatirkan, dan ini adalah poin utama kita duduk di sini sama-sama. Ini yang kita ingin cegah, karena itu dengan deklarasi itu.
Jadi itu tambahan. Itu inisiatifnya Pak Didi. Dan itu oleh karena itu perlu ada suatu pressure untuk menyelesaikan masalah legitimasi politik. Silakan Pak Sadid. Jadi yang paling ingin digarisbawahi adalah dari jumlah tersebut paling tidak 20 juta diantaranya benar-benar tidak mempunyai daya beli. Itu angka konservatif. Jadi bayangkan itu angka konservatif ya, toh bisa 30 juta. Sama dengan negara mana itu? Nah ini artinya Mas Roji bahwa kalau kita boleh menggunakan analisa Marxian walaupun kita bukan Marxis, itu yang namanya lumpen proletariat itu banyak sekali. Sehingga kalau kita tidak berpacu dengan waktu ini kita kalah, maka class action itu bisa terjadi. Dan di situ nanti kesenjangan berlangsung dalam arti murni, yaitu yang datang itu bukan yang dikatakan Presiden Habibie kelompok yang terorganisir yang harus diperiksa, bukan suatu kelompok ras tertentu, tapi simpel sekali. Saya miskin, saya tidak makan, kamu punya uang, kamu punya beras, saya hajar kamu. Nah itu yang betul-betul menjadi bulu roma kita semua ini berdiri, lepas dari apapun aliansi kita. Karena menurut kita hal tersebut sangat mungkin terjadi kalau tidak ada perubahan seperti yang kita harapkan dalam deklarasi ini. Indikator makro mikro kan sebetulnya yaitu basic principles kan sama. Apakah itu Syahril, apakah itu Faisal, apakah saya, apakah Didi kan melihatnya sama. Jadi saya kira begini, kenapa kita mengatakan ini kehancuran? Saya pikir kan Orde Baru ini kan keberhasilannya kan ekonomi. Legitimasi Orde Baru ini kan menurunkan inflasi 600% menjadi single digit. Itu kan indikator gitu ya. Jadi kalau sekarang ini contoh-contoh yang paling mutakhir ya, secara makro kontraksi 15%, itu angka konservatif. Inflasi sampai 100% kan sebetulnya itu kan sudah jelas gitu ya, bahwa itu kan mengarah pada ekonomi yang nggak benar ini ya. Jelas sekali trennya. Itu dari aspek makro. Pemerintah juga begitu. Tabungan pemerintah kan sekarang sudah defisit ya. Dari segi cadangan devisa turun dari sekitar 22 menjadi 14,6. Jadi kalau sampai ke 0 kan itu mungkin sudah memang doomsday scenario betul dari segi nation ya. Swasta kan juga begitu, utang swasta begitu, 80 miliar dan sebagainya. Jadi ada beberapa indikator yang saya pikir ekonom punya suatu benchmark ya, suatu indikator yang mengatakan kondisinya seperti apa, makronya seperti apa, mikronya seperti apa, negaranya kayak apa gitu. Ya, pemerintah dan swasta. Jadi saya pikir kesimpulan itu bukan suatu kesimpulan yang emosional, tetapi ada benchmark, angka-angka yang saya pikir objektif ya. Nah, kapan itu akan bisa kembali ya? Saya pikir ya ajakan kita, seruan kita ini diperhatikan enggak gitu ya. Artinya apa? Kan kita sebetulnya sebagai ekonom kan punya prinsip-prinsip basic. Disiplin makroekonomi itu diikuti enggak? Kalau itu diikuti tentunya ada harapan ya, ada hope ya, bahwa proses pemulihan, proses kehancuran itu bisa dikurangi ataupun diperlambat kan sebetulnya ya. Jadi ada beberapa persyaratan. Kapan itu ya itu sulit ya dikatakan karena ada persyaratan. Tentunya yang kita katakan dalam deklarasi itu kan adalah satu legitimasi politik. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah siapapun juga melaksanakan prinsip-prinsip dasar ekonomi. Saya pikir itu hal-hal yang mungkin seperti ini karena mereka punya modal besar. Untuk gampangnya saya kasih gambaran angkanya aja karena saya coba menghitung. Kalau kurs dolarnya 5.000, maka 50% dari perusahaan yang terdaftar di BEJ itu punya rasio utang dolar terhadap total aset 50% atau lebih. Artinya technically bankrupt. Kalau kursnya dibikin 10.000, maka 70% dari perusahaan itu punya rasio utang dolar 50% atau lebih. Artinya 70% technically bankrupt. Kalau yang besar aja itu akhirnya harus mengalami situasi seperti ini, kita bisa bayangkan apa yang terjadi dengan yang kecil. Nah, sekarang kita lihat angka kemiskinannya. Kalau angka kemiskinan meningkat dari 22,5 juta di tahun 96 menjadi paling tiga 80 juta, satu studi yang mengatakan sudah mendekati 118 juta katanya jumlah orang miskinnya. Ini kan kita bisa melihat bahwa kehancuran ekonomi sudah terjadi di semua sektor. Jadi saya kira kita bisa melihat di sini bahwa persoalannya memang begitu parah. Tidak ada satu sektor pun sekarang yang terhindar dari situasi yang kita hadapin sekarang gitu. Jadi saya kira memang bahwa dalam deklarasi ini dinyatakan bahwa kalau tidak diantisipasi, maka kita mengarah kepada kehancuran kondisi sosial ekonomi bahkan eksistensi Republik Indonesia.
Pertanyaannya adalah sampai berapa lama kita bisa eksis dengan situasi seperti ini? Gitu. Iya. Saya kira itu. Iya. Level. Yang pertama kebangkrutan pada tingkat mikro, kemudian kebangkrutan pada tingkat pemerintahan, dan yang ketiga kebangkrutan pada tingkat ekonomi nasional secara keseluruhan. Pada tingkat mikro, ya pada business level, ketika sebuah institusi bisnis, ketika sebuah perusahaan sudah kehabisan equity, ya equity-nya nol, maka dia sebenarnya praktis bangkrut. Nah, dalam konteks Indonesia sekarang, kalau kita pakai ya, indikasi perusahaan-perusahaan yang go public, transaksinya dari detik ke detik, maka sebenarnya secara de jure, menurut data yang saya punya, lebih kurang 160 perusahaan yang terdaftar di BID sebenarnya practically itu sudah bangkrut. Ya, hanya karena kita belum punya undang-undang kepailitan, maka posisi mereka masih mengambang. Ini pada tingkat mikro. Jadi kalau dari sekitar 238, 160 sudah bangkrut, itulah posisi pada level mikro. Pada level pemerintahan, kalau kita bicara bangkrut, seperti dikatakan Amigo tadi, adalah apabila tabungan pemerintah itu zero atau minus. Nah, posisi itu sekarang sudah tercapai. Jadi pada level pemerintahan pun sebenarnya kita sudah secara praktis bangkrut. Pertanyaannya saya kira adalah bagaimana pada tingkat nation state, pada tingkat ekonomi nasional. Kalau dicari indikasinya yang paling sederhana adalah apabila cadangan devisa kita zero atau minus. Nah, sekarang ini cadangan devisa kita masih sekitar 14 miliar. Hanya saja perlu kita ketahui di satu pihak, ya, utang sektor swasta yang jatuh tempo tahun ini ya diperkirakan mencapai 34 miliar US dollar. Sementara cadangannya kan hanya 14 miliar. Ditambah lagi dengan utang pemerintah yang untuk sementara ini kita putuskan hanya membayar bunganya saja, gitu. Pokoknya nggak dibayar. Jadi secara legal kalau kita penuhi semua kewajiban kita, otomatis sebenarnya pada level nation state pun kita sudah bangkrut. Nah, kenapa sampai hari ini kita secara nasional belum bangkrut? Karena kita ngemplak. Itu aja. Jadi orang masih punya uang di kantong karena tidak bayar utang. Swastanya nggak bayar utang, pemerintahnya tidak bayar pokoknya, gitu. Itu saja. Begitu kita bayar, pada saat itu juga kita habis. Nah, persoalannya kemudian sampai kapan kita ya mau umplang dengan segala implikasinya. Saya kira itu pertanyaan. Makasih. Ya, immediate kalau kita nggak tunggu sampai minggu depan bahkan tahun depan. Pak T mau menambahkan, silakan Pak T. Terkesan bahwa pemerintah tidak memberikan banyak perhatian pada ekspor, tetapi terlepas dari kebijaksanaan pemerintah, ya, kalau kita baca lihat angka-angka yang baru dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan kita mungkin bisa harus cek lagi dengan indikator ekonomi dari Pusat Statistik, ternyata bahwa ekspor ini ya berjalan kinerjanya lebih baik daripada saya pribadi menduga, ya. Dan kalau meskipun ekspor migas ini turun karena turunnya harga minyak bumi di pasar internasional, namun ekspor non migas tambah Kisari berjalan cukup baik, ya. Diperkirakan kalau tren ini, kalau kita melihat ya angka-angka perkembangan ekspor non migas dengan tahun yang lalu, itu meningkat dengan kalau tidak salah 2%, ya. Dan kalau tren ini kita sudah sampai bulan ke-8, ya. Kalau hal ini tren ini bisa bertahan sampai akhir tahun, ya, maka sangat mungkin ya ekspor kita bisa mencapai 56 miliar dolar, terdiri dari kira-kira 12 miliar ekspor migas dan 43 atau 44 ekspor non migas, ya. Hal ini kita harus cantumkan. Jadi memang paling-paling kita bisa himbau bahwa pemerintah secepat mungkin menghapus, ya, berbagai larangan ekspor ini, ya. Kalau krisis sudah teratasi, ya, dan melakukan berbagai hal-hal yang sampai sekarang masih menghambat ekspor, ya, seperti pungutan ini masih tetap berjalan, ya. Dan soal keamanan juga dari pabrik ke pelabuhan, ya. Dan di antara dari pembicaraan saya dengan beberapa pengusaha yang kebetulan saya ketemu, itu ekspor garment berjalan baik, ya. Demikian pula ekspor komoditi-komoditi seperti coklat dan sebagainya yang telah menimbulkan boom di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Hal ini adalah baik sekali. Jadi dalam jangka pendek
apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya untuk mendorong ekspor ya agar segala hambatan-hambatan birokrasi ini betul-betul dihapuskan. Ini sudah menjadi masalah abadi ya dan harus cepat-cepat dihilangkan. Dalam jangka panjang ya pemerintah harus menangguli masalah-masalah yang telah menyebabkan bahwa ekspor non migas khususnya ekspor hasil industri ya pertumbuhannya berjalan tersendat ya. Hal ini juga telah dialami oleh Thailand misalnya ya. Tadi dari deklarasi kami kan juga menyatakan di sini bahwa perlunya perubahan sistem politik Orde Baru. Jadi kita maksudkan di sini elaborasinya juga mengenai masalah kelembagaan dan praktek korupsi. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan pengatasan masalah ekonomi itu kan diselesaikan dengan masalah uang gitu, yaitu kita pinjam dari luar negeri. Tetapi kan masalah-masalah bekerjanya institusi kan kalau tidak bisa dibilang seluruhnya, sebagian besar kan masih sama. Walaupun situasi ekonomi kita sulit, kalau Anda cek banyak kasus gitu, itu juga masih terjadi korupsi, masih terjadi nepotisme dan KKN itu. Ini yang jadi masalah. Nah, yang saya katakan tadi, masalah penggunaan pinjaman luar negeri ini inefisiensinya menurut saya tinggi. Anda bayangkan bahkan statement dari lembaga multilateral sendiri, jangan bilang inefisiensi dalam pengertian korupsi. Paling tidak 10% sampai 20% bergantung proyeknya bantuan luar negeri ini, itu kembali untuk bayar konsultan. Saya nggak tahu Saudara Syahrir dibayar 10.000 atau 12.000 US dollar kalau konsultan Bank Dunia. Tetapi kalau mereka-mereka yang sebenarnya kita tidak butuhkan ekonom-ekonom Bank Dunia misalnya, itu mendapatkan bayaran 10.000 12.000 US dollar. Ini kan satu efisiensinya sangat nyata gitu. Jadi sebetulnya bantuan luar negeri ini dalam jumlah yang signifikan akan kembali lagi keluar. Itu yang pertama. Lalu kedua adalah inefisiensi karena kita belum merubah cara kita bekerja, terutama di pemerintahan, dan juga mekanisme yang terjadi. Artinya untuk mengatasi masalah rakyat ini kan pemerintah masih menggunakan sistem DIP, lalu menggunakan birokrasi pusat, menggunakan birokrasi daerah. Padahal rakyatnya sudah lapar, rakyatnya sudah ketinggalan di dalam kesempatan kerja gitu. Nah, ini yang menurut saya adalah inefisiensi yang harus kita pecahkan. Jadi banyak menyangkut mengenai masalah kelembagaan ini. Karena itu implikasinya, walaupun kita tidak tulis di sini, kita sangat mendesak supaya undang-undang korupsi khususnya ini juga cepat dilakukan dan diimplementasikan. Karena menurut kami itulah yang akan menentukan kredibilitas dari sistem di Indonesia ini. Kehancuran yang dinyatakan oleh kalangan pers, saya kira buktikan bahwa kita telah meninggalkan ego kita masing-masing nih. Karena ini egonya sebesar gajah orang-orang di sini. Ya. Dan kemudian egonya ini mesti dilebur gitu loh. Kenapa ego kita bisa kita lebur? Karena kita merasa krisis, huruf K-nya tuh besar sekali. Krisis. Kalau nggak ada krisis, nggak mungkin kita bertemu seperti ini. Bahwa kita bisa di Hotel Atlantic Century Park juga itu kan perkembangannya bukan karena kita kaya raya. Macam-macam pertimbangannya itu. Tetapi yang pasti adalah krisis ini seperti dikatakan Ariman tadi, kita berpacu dengan waktu. Nah, sekarang kita bicara isu samping soal misalnya privatisasi BUMN melalui bursa. Kita lihat bahwa APBN dibuat seolah-olah ditaruh di situ, kita pasti dapat dana dari situ. Anda lihat sendiri ketika Semen Gresik mau dilaksanakan privatisasi, teman-teman di Sumatera Barat, tempat kampungnya saya, rame tidak mau terima bahwa mereka diakuisisi oleh Semen Gresik. Jadi ada satu faktor bahwa di daerah pun gejolak ini sudah begitu besar gitu loh. Janganlah di pusat merasa ini kayak dulu, business as usual. Ya. Dan karena itu kalau Anda tanya what next? What next-nya nih begini, ini adalah seruan moral, ya. Orang seperti Umar Juwono, kalau saya boleh kutip cara dia berpikir, sangat boleh jadi saya salah. Mungkin beliau ini akan sampaikan pada Presiden Habibie dan mendesak Presiden Habibie untuk melaksanakan apa yang oleh Amin Rais sebut sebagai Big Bang, ya kan? Suatu radical departure daripada Soeharto dulu. Misalnya menangkap pejabat BI, menangkap pejabat-pejabat di bank, menangkap orang-orang yang dulu kebal, ya kan? Bahkan mungkin menangkap aparaturnya sendiri yang dekat dengan dirinya.
Bisa nggak? Ya kan? Nah, kalau orang-orang seperti saya mungkin terlalu beda dengan seorang seperti Ruji Munin. Mungkin saya boleh klaim dekatan dengan Sri Mulyani walaupun duduknya dekatan. Bahwa kita mungkin anggap mungkin Habibie turun lebih cepat perbaikan bisa terjadi gitu loh. Lalu ada juga yang bicara pemilihan umum, ya kan? Jadi macam-macam itu silakan, itu pilihan politik dan kita nggak mau persoalkan pilihan politik ini. Tapi kita tahu ada krisis besar, ada sesuatu yang ya bagaimana lagi sih nyebutnya, kita dianggap nakut-nakutin. Nah sekarang kita buktikan, masa Juara nakut-nakutin, masa anggota MPR nakut-nakutin, kan nggak mungkin, ya kan? Jadi semua ini betul-betul punya suatu platform bersama, common denominator. But please, it is not lowest common denominator. Ini common denominator dalam arti bahwa kita tahu kalau tidak dilakukan kita vanished, kita habis. Nah mungkin nggak ada yang lebih ngeri yang saya bisa katakan. Kembalilah kepada Ibu Ani supaya tidak terlalu ngeri ya. Silakan An. Menutup. Anggota MPR 1 menit. Yang lain boleh ini last sentence ya. Silakan. Ya saya harus balas. Ini catatan yang penting ya, yang saya kira penting dari Bung Syahrir tadi. Supaya tidak pada kehancuran total ya. Satu hal yang paling penting dari bangsa ini skenarionya saya nggak tahu apa skenario Rusia atau Yugoslavia atau RRC. Kita nggak tahu kemana ya, tapi itu yang bayang-bayang yang kelihatan dan harus kita cegah. Satu hal yang saya kira penting untuk dipikirkan, agak keluar sedikit di luar ekonomi, bahwa bangsa ini sudah mempunyai trust yang sangat-sangat tipis. Ya, trustnya hampir tidak ada. Jadi antar golongan, antar individu, antar masyarakat dan seterusnya, kaya dan seterusnya. Nah, seperti disebut Bung Syahrir tadi, trust itu akan semakin tipis atau defisit lebih dalam lagi kalau self interest itu ditingkatkan terus-menerus. Nah, teman-teman ya, sambil bergurau, sambil juga saling tembak-menembak, ini berkumpul untuk menurunkan level self interest itu. Nah, jadi menurut saya sangat penting sekali untuk di seluruh elemen masyarakat ini mulai menurunkan self interest. Sebab kalau tidak, kalau kita sampai pada satu kehancuran dan terbelah-belah misalnya, saya tidak bisa membayangkan kalau tiba-tiba menjadi negara Jawa saja, non pribuminya menjadi semakin banyak ini. Ya enggak, saya menjadi non pribumi di Jawa, saya kembali ke Madura nanti, kan itu problematika yang menurut saya cukup pelik. Jadi paling tidak karena ini kolektif problem, maka seluruh elemen saya kira penting untuk memberi kontribusi. Karena ini akumulasi dari banyak sekali faktor dan proses yang lama sekali. Jadi masing-masing individu, kelompok, ekonom, wartawan dan seterusnya itu memberi kontribusi dan harus disadari. Saya juga melihat sisi baik dari dramatisasi perkosaan, tapi juga banyak sisi negatifnya. Itu juga perlu dipikirkan bersama-sama. Ya.